Halo, selamat datang di channel ini. Pertama, saya mau ngucapin terima kasih untuk para subscriber dan penonton yang sudah mendukung channel ini. Hari ini, kita akan bercerita tentang kasus Alfredo Galan, seorang pembunuh berantai yang pernah menggegerkan Spanyol, terutama kota Madrid. Saat dia memulai aksinya, kepolisian Madrid tidak sadar mereka sedang menghadapi seorang pembunuh berantai. Tidak ada yang tahu kapan dia akan memulai aksinya. Tidak usah menunggu lama, selamat mendengarkan kisah The Playing Card Killer. Bagian 1, Kehidupan Awal. Alfredo Galan lahir pada tanggal 5 April tahun 1978. Dia seorang anak laki-laki normal yang tumbuh di Puerto Llano, tempat pinggiran kota Madrid, Spanyol. Namun, di usia 10 tahun, dia dikenal sebagai anak yang pemalu dan tertutup. Bahkan, ia tidak mudah bergaul atau terbuka dengan teman-teman sekelasnya. Pada usia yang sama, ibunya meninggal. Padahal, menurut guru-gurunya, ibunya adalah seorang yang mendukung penuh Alfredo. Ibunya adalah orang yang sangat perhatian serta terlibat dalam kehidupan dan sekolahnya. Sedangkan ayahnya adalah sosok pekerja keras yang hampir sepanjang waktunya dihabiskan dengan bekerja, sehingga sang ayah tidak begitu mengenal dan memahami putranya sendiri seperti ibunya. Namun, sang ayah terpaksa harus membesarkannya bersama neneknya. Menginjak usia remaja, karena kurangnya kasih sayang, sikap Alfredo berubah drastis. Ia sering bertingkah lucu layaknya badut. Hal itu ia lakukan untuk menarik perhatian teman-teman sekelasnya dan membuatnya mendapat julukan badut kelas. Segera setelah lulus SMA, Alfredo bergabung dengan Angkatan Darat Spanyol. Dia dikirim ke Bosnia untuk pekerjaan kemanusiaan setelah Perang Balkan. Selama berada di Bosnia, dia menyaksikan kekejaman yang mengerikan dan menjadi terobsesi dengan senjata api. Setelah meninggalkan Bosnia, ia menyelundupkan sebuah pistol Tokarev TT-33 ke luar negeri. Meskipun senjata ini sangat populer di Eropa Timur, senjata ini sangat langka di Barat. Lalu, setelah kembali ke Spanyol, dia diberi cuti selama 3 minggu. Di Galicia, Spanyol, terjadi tumpahan minyak pada bulan November tahun 2002 yang kemudian menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah Spanyol dan Portugal. Peristiwa itu membuat Alfredo dipanggil kembali dari cutinya untuk bekerja dengan sukarelawan sipil untuk membersihkan kekacauan tersebut. Dia sangat kesal dengan kondisi ini dan akhirnya mencuri sebuah mobil setelah berselisih dengan para perwira tinggi. Dia kemudian dirawat di Rumah Sakit Militer Madrid, di mana dia didiagnosis menderita neurosis dan kecemasan. Alfredo Galan secara resmi diberhentikan dari Angkatan Darat Spanyol karena alasan medis dan dirawat karena kondisi mentalnya serta diberi obat. Namun, karena hal ini tidak diawasi dengan ketat, Alfredo yang memiliki kecenderungan untuk mencampur obatnya dengan alkohol dapat menikmati kesenangannya itu dengan bebas. Dia kemudian menemukan pekerjaan sebagai penjaga keamanan di Bandara Madrid Barajas. Pada dasarnya, ia hanya berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya untuk mencari nafkah. Pada satu titik, dia pernah mencoba untuk bergabung dengan kepolisian, tetapi ditolak. Bagian 2, The Playing Card Killer. Pada tanggal 24 Januari tahun 2003, Alfredo Galan melakukan perjalanan beberapa kilometer dari tempat tinggalnya dengan mengenakan pakaian musim dingin agar tidak terlihat mencolok di depan umum. Dia duduk sambil menikmati waktunya menunggu adanya target yang cocok dijadikan korban dengan penuh semangat. Di sebuah gedung apartemen di 89 Alonso Cano Street, Alfredo melihat Juan Francisco Ledesma. Ledesma yang berusia 50 tahun itu bekerja sebagai petugas kebersihan
dan sedang mengizinkan orang masuk ke dalam gedung. Alfredo yang mengikutinya ke dalam gedung dan setelah berhasil mendekatinya, ia pun memaksa Ledesma berlutut, lalu menembaknya di bagian belakang kepala dengan menggunakan pistol Tokarev di depan anaknya yang berusia 2 tahun. Kejadian itu segera sampai di telinga polisi. Namun, ketika polisi mulai menyelidiki, mereka meyakini bahwa insiden itu hanyalah sebuah perampokan yang salah. Kurang dari sebulan kemudian, pada tanggal 5 Februari tahun 2003, Juan Carlos Martin Estacio sedang duduk di halte sambil menunggu bus. Saat itu waktu menunjukkan matahari terbit karena ia bekerja shift malam sebagai petugas kebersihan di Bandara Madrid. Alfredo yang melihat kesempatan itu bergegas menyelinap keluar dari belakang, menembaknya dan kabur begitu saja. Yang menarik, sebuah kartu remi dari dek Spanyol konvensional, terutama kartu as, ditemukan di dekat kaki korban. Polisi melaporkan detail aneh ini kepada media dan dengan cepat menarik perhatian media, memicu wacana yang meluas dan menjadi titik fokus diskusi. Baik program berita televisi maupun media cetak menjadi ramai, penuh dengan dugaan tentang potensi implikasi simbolis dari kartu tersebut. Sebuah kelompok yang terdiri dari psikiater, penyelidik, psikolog, dan jurnalis bertugas untuk menyelidiki maksud pelaku di balik meninggalkan kartu remi di TKP. Mereka berusaha dengan keras untuk memberikan interpretasi simbolis terhadap tindakan pelaku yang tampaknya disengaja. Pada saat itu, polisi bahkan tidak menganggapnya sebagai bukti utama. Mereka mengira ini adalah perampokan yang tidak beres dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan sebelumnya. Alfredo melihat berita utama dan untuk pertama kalinya sejak dia menjadi tentara, dia mulai merasa dirinya penting karena dia adalah pembunuh kartu remi. Hari itu juga, dia pergi ke sebuah bar Rojas di Alcalá de Henares. Tempat itu berjarak beberapa kilometer dari rumahnya di pinggiran kota Madrid. Alfredo mengincar dan membunuh seorang pelayan berusia 18 tahun, Mikel Jiménez Sánchez, dan seorang wanita, Juana Dolores Yucles, yang berusia 57 tahun. Dia menembak sang wanita di bagian mata. Dia kemudian menembak pemilik bar, Teresa, yang juga merupakan ibu Mikel. Namun ia selamat dari insiden tersebut setelah ditembak beberapa kali. Setelah ditembak pun ia sempat merangkak ke ujung bar untuk melihat apakah putranya baik-baik saja. Lalu dia segera dibawa pergi oleh petugas medis dan dibawa ke ICU di rumah sakit, di mana dia diberitahu bahwa putranya tidak selamat. Dia masih berada di ICU ketika putranya, Mikel, dimakamkan. Tidak ada kartu yang tertinggal di tempat kejadian, meskipun uji balistik membuktikan bahwa orang-orang ditembak dengan senjata yang sama dengan korban di halte bus. Namun, polisi menemukan petunjuk bahwa peluru yang digunakan tersebut berhubungan dengan pistol Tokarev T-33 yang digunakan sang pelaku. Bagian 3. Interogasi. Ada banyak saksi yang dapat memberikan keterangan, tapi tidak akurat. Ketika korban yang selamat diperlihatkan serangkaian foto, dia mengidentifikasi tersangka lain sebagai pembunuhnya. Kesalahan itu bahkan telah dilakukannya 2 kali. Pria yang dia identifikasi adalah seorang anggota militer dan telah melakukan beberapa kali perjalanan ke Bosnia, di mana dia bisa saja mendapatkan pistol tersebut. Polisi menghabiskan waktu 1 bulan untuk memverifikasi bahwa dia tidak bersalah dan mendapat info bila dia berada di penjara pada hari pembunuhan kedua. Di daerah pinggiran kota Madrid lainnya, Alfredo mendekati pasangan suami istri di distrik Tres Cantos, Ekuador, Santiago Salas dan Ana Castillo, pada tanggal 7 Maret tahun 2003. Dia menembak Santiago, tetapi ketika dia mencoba menembak Ana, pistolnya macet sehingga dia panik dan terburu-buru meninggalkan lokasi. Meski begitu,
Anna tidak dapat berbuat apa-apa karena melihat suaminya telah meninggal. Pada tanggal 18 Maret tahun 2003, Alfredo Galan berpapasan dengan pasangan suami istri George dan Diona Magna yang sedang berjalan pulang dari tempat kerja di daerah pinggiran kota Rumania. Dia memaksa mereka berlutut dan menembak George dengan gaya eksekusi di kepala. Karena takut setelah melihat George ditembak, Diona pun berbalik untuk melindungi dirinya sendiri, namun Alfredo berhasil menembaknya 3 kali. Beruntung, dia mampu bertahan selama 2 hari walaupun akhirnya meninggal. Sekali lagi, polisi menemukan 2 kartu remi, yaitu kartu 3 dan 4. Dengan serangan ini, muncullah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang berbeda sehingga polisi mulai berpikir bahwa ada 2 pembunuh yang menggunakan senjata yang sama. Sketsa-sketsa pun dirilis, namun tidak ada yang mirip dengan Alfredo Galan. Pada tanggal 3 Juli tahun 2003, Alfredo Galan mendatangi fasilitas penegakan hukum di Puerto Llano. Dia kemudian menyatakan dirinya sebagai pembunuh kartu remi dan mengklaim bahwa hal itu dilakukan untuk membuktikan kepada polisi betapa bodohnya mereka yang tidak dapat menemukan pelaku dari pembunuhan berantai yang sedang terjadi. Alfredo merasa marah karena tidak diakui ketenarannya. Para ahli berpikir bahwa dia hanya frustasi karena tidak memiliki ketenaran untuk dirinya sendiri, karena saat itu dia juga dalam keadaan mabuk berat. Polisi mengira bila itu hanya ocehan seorang pemabuk dan mengusirnya meski ia tak mau. Setelah pengaruh alkohol berkurang, Alfredo berusaha menarik kembali pengakuannya. Namun bukti balistik yang tak terbantahkan mengaitkan selongsong peluru bekas yang ditemukan di tempat tinggalnya dengan kejahatan keji tersebut. Dari pengakuannya saat mabuk itu, polisi mendapati ada beberapa rincian tentang kejahatan yang belum dirilis ke media. Salah satunya adalah bagian belakang kartu remi yang ditandai dengan tinta. Dia juga memberikan rincian tentang kelima serangan yang mengakibatkan 6 orang terbunuh dan 3 orang terluka. Alfredo digambarkan sebagai sosok yang tenang selama interogasi. Tetapi dia tampak sangat khawatir saat di kantor polisi. Itu karena dia tidak ditangkap oleh polisi. Alfredo juga mengatakan kepada polisi bahwa awalnya ia tidak berniat untuk meninggalkan kartu. Kemudian saat aksi yang kedua ia tidak sengaja menjatuhkan kartu as di TKP dan ternyata itu menarik perhatian media. Sedangkan saat ia mencoba tidak meninggalkan kartu pada pembunuhan di Bar Rojas tidak menarik perhatian media. Jadi dia memutuskan untuk mulai meninggalkan kartu lagi di pembunuhan berikutnya. Bagian 4. Persidangan Alfredo Galan. Sikap tenang yang ditunjukkan saat interogasi berbeda jauh dengan saat persidangannya, khususnya saat ia dijatuhi hukuman. Saat itu, ia menunjukkan banyak emosi. Dia terlihat seperti cangkang kosong sampai dia menyadari apa konsekuensi dari tindakannya. Begitu berada di pengadilan, ia mencoba menyalahkan semuanya pada seorang neonazi yang ia jual senjatanya. Neonazi ini memaksanya untuk mengakui kejahatan yang telah mereka lakukan dan mengancam nyawa saudara perempuannya. Namun, hakim tidak mempercayainya. Pengadilan menolak segala pembelaan kegilaan dengan menyetujui bahwa ia mampu menentukan benar dan salah pada saat melakukan pembunuhan. Alfredo Galan akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 142 tahun dan 3 bulan. Namun, menurut Undang-Undang Spanyol, lama waktu seorang narapidana dapat ditahan di penjara dibatasi hingga 25 tahun. Oleh karena itu, ia dijadwalkan akan dibebaskan pada tahun 2028. Saat di penjara, dia pernah berkata kepada salah seorang penjaga tentang alasannya melakukan aksinya. "Aku membunuh karena aku ingin tahu
bagaimana rasanya membunuh. Begitulah akhir dari kisah Alfredo, si playing card killer. Semoga bisa diambil pelajarannya ya.